yang ngelamarin juga. Jadi sampai ke jenjang pernikahan pun juga dia mengamanahkan saya sebagai wakil dari Bang Adul. Tadi pun juga mewakili, yaitu untuk menyampaikan bahwa Bang Adul ini suruh dinikahkan. Saya serahin kepada calon mertuanya itu. Saya serahin, alhamdulillah diterima sampai ke akad nikahnya. Jadi sebagai wali ya Ustaz? Saya sebagai wali enggak, kalau Bang Adul kan laki-laki nggak ada wali. Ya kan, kalau saksinya dari keluarga, dan kemudian kalau wali itu dari mempelai wanita gitu kan. Kalau saksi keluarga itu dari pamannya atau keluarga dari Bang Adulnya sendiri. Ustadz, curhatan Adul sebelum menikah seperti apa? Sebelum menikah kan ke rumah ya, sampai curhat macam-macam, sampai nangis-nangis gitu. Alhamdulillah dengan tangisan itu membawa kebahagiaan buat dia, dan saya memberikan solusi. Dan pas kebetulan istri saya pun ada di sampingnya juga ngelihat si Bang Adul nangis, begitu kan luar biasa gitu. Nangis kenapa? Nangisnya ya itu tadi, ya mungkin rasa bahagianya mendapatkan seorang wanita pilihannya gitu kan. Namanya saya ngasih motivasi kepada beliau, jangan lama-lama untuk ta'arufnya gitu. Jadi saya bilang kalau bisa begitu hitbah terus ngelamar, kalau bisa secepatnya untuk ke jenjang pernikahan. Memantapkannya gimana sih? Karena kan mengingat ini pernikahan yang kedua buat Adul ya Ustaz. Yang jelas Allah memberikan batas rezeki kepada yang pertama itu segitu aja gitu, karena kita sudah ditentukan 4 bulan dalam kandungan kan sudah ditentukan hidupnya, terus kemudian rezekinya, kematiannya, baik atau buruknya Allah sudah tentukan. Nah, rezeki pas kebetulan itu sampai di situ, dan kemudian dia ingin melanjutkan yaitu pernikahan selanjutnya gitu. Kenal berapa lama Pak Ustadz? Kenal berapa lama? Apanya? Kalau kenalnya sih nggak begitu lama, karena saya juga namanya temen gitu ya, untuk memberikan jangan sampai kebanyakan membuat dosa kepada kedua orang tua. Ya kan, kalau orang Jawa bilang anak pola bapak keperada, kan begitu. Artinya apa? Ketika anaknya berbuat yang macam-macam, akhirnya orang tua yang kena tanggung jawabnya. Nah, makanya saya bilang seperti itu, motivasi, niatkan ibadah jangan karena cinta. Artinya cinta nanti setelah nikah, kan begitu. Itu. Berapa lama jadi? Ya awalnya ta'aruf dulu, ya kenalan dulu gitu, sampai dia juga ke rumah di daerah Tegal. Dan pada waktu sebelum ke Tegal kan saya datang dulu, saya pikir awalnya mau langsung lamaran, nggak taunya cuma ke sana makan-makan doang gitu. Tapi ya alhamdulillah dikasih makan, kan begitu ya. Tapi katanya karena dari sosmed ya Pak Ustadz? Bener nggak sih dari sosmed katanya? Siapa? Dari satu aplikasi. Dan Bang Adul. Saya sih memang dari awal udah bareng gitu, bukan dari sosmed langsung gitu. Enggak sih, Adul sama istri. Kenal dari Facebook kali ya. TikTok. Oh ya, Facebook TikTok. Ya memang awalnya seperti itu. Jadi itulah makanya manfaatnya TikTok, kalau memang bisa memanfaatkan ya untuk ke jenjang ibadah, menjadikan pahala. Tapi kalau cara megangnya salah, bisa jadi laknat buat kita gitu. Awal kenal bulan berapa? Sebelum Lebaran, dia kan ta'arufnya ke sono, saya dengan Bang Adul ke rumahnya, terus kemudian belum ngomong masalah lamaran itu belum. Berarti berapa lama total? Sekitar tadi mau cuma sebentar tadinya gitu, begitu kenal itu langsung datang, ketemu langsung ke rumah saya. Begitu ke rumah saya langsung ngobrol. Saya bilang kalau memang selesai yang pertama gitu ya, yang pertama jadi ya buru-buru kalau memang kepengen ibadah. Karena setan kalau ada hambanya Allah nikah itu pada benci semuanya. Karena dia akan membuat pahala di dalam keluarga itu sendiri gitu. Ada masukan buat momongan nggak? Seperti apa? Yang jelas setiap orang nikah pasti punya tujuan ya, kepingin cepat punya momongan, apalagi beliau istilahnya lama juga. Nah, kemudian tadi adiknya tadi juga ngikut pada waktu lagi mau akad nikah tuh, diajak juga gitu di sampingnya, karena dia saking udah kepingin punya momongan, di samping punya tanggung jawab dari seorang istri ya. Tentunya Nabi kan mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi tanggung jawab seorang memimpin kepada anak buahnya, kepada istrinya, tentunya dunia akhirat seperti itu.
pernah curhat nggak sih? Kalau yang dulu saya nggak begitu paham karena saya belum pernah ketemu kalau yang dahulu. Tapi sharing apa lagi Ustaz? Mungkin pas nangis-nangis cerita apa lagi? Sempat galau nggak Bang Adul? Sempat kalau artinya diem nangis terus kemudian ngelontarkan sampai mengeluarkan air mata luar biasa di rumah saya itu. Jadi saya bilang kalau memang situ niat mau ibadah, cari yang sekiranya mau untuk bahagia, mau untuk sengsara gitu. Itu. Sampai nangis itu apa ada yang ditakutin sama Bang Adul? Bukan, artinya karena dibilang rasa senang, namanya kan nangis ada dua. Tadi kan Adul juga nangis pas akad nikah ya, nangis karena bahagia. Ya kan orang nikah kan, gitu. Makanya saya begitu ngucapin selamat kepada beliau, wah luar biasa. Gitu. Dan kemudian pas ini juga mantan pacar saya juga nyiapin kalau minuman di rumah gitu kan pas lagi datang juga. Ya biasa saya biar ngiri-ngiri aja gitu. Gitu. Ya akhirnya si Bang Adul kepada saya ya nanti kalau ada apa-apa saya misalkan mau ngelamar, mau akad nikah tolong bantuin ya saat itu bilang. Istrinya datang nggak sih? Hah? Wah enggak kurang tahu dah. Ya saya nggak tahu karena saya juga mukanya kagak ngerti gitu. Kali lagi doa dan ucapan. Tentunya buat Bang Adul dan Mbak Wenti selamat berbahagia dan juga selamat mudah-mudahan Allah kasih cepat momongan dan juga dikasih apa lagi ya Bu ya? Iya, keturunan. Keturunan. Bahagia selalu. Nah, bahagia selalu dan insya Allah mudah-mudahan cita-citanya kedua Adul dan Wenti ini kalau jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, sedikit nanggapin yang Eril udah ditemukan. Eril, Mungkin kan Ustaz gimana melihatnya Dalam itu, keadaan apa udah mukjizat atau meninggal. gimana? tahadus binimah kepada para alim ulama ketika saudara kita meninggal karena punya kewajiban satu yaitu menyolatkan yaitu bagi umat Islam. Salah satu sudah ada menyolatkan gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua, kam min sohain matat min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa sebab, ya kan? Yang pertama, ini saudara kita, anaknya Bapak Gubernur ya. Dan ini adalah kematian yang memang Allah sudah berikan dengan wasilah yaitu dengan mau berenang atau mungkin lagi senang. Dan kemudian para ustadz juga mengatakan ada yang pada waktu umur 11 tahun itu sudah cinta terhadap air sampai dia menuliskan lafal Allah di dalam batu lautan gitu. Nah disitulah makanya di situ semuanya ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada hambanya di sini tentunya ini menjadikan pelajaran buat kita. Salah satunya adalah si Eril itu. Nah, jangan sampai kita harapan kedua orang tuanya agar Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah, tempat taman surganya Allah. Awalnya kan udah pasrah sholat khotib tuh sholat. Kalau misalkan ada sholat gaib, kalau memang ada sholat yang lain itu adalah hadiah atau memang pahala buat si Eril. Memang belum masih ada tambahan lagi pahala-pahala buat si Eril itu sendiri. Nah inilah termasuk mudah-mudahan orang-orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun meninggalnya di tempat lautan yang memang Allah sudah sediakan seperti itu. Gitu. Jadi melihatnya gimana Ustaz, keluarganya berarti happy ya udah ditemukan. Ya setiap orang kan manusia itu bakal mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuman caranya kan beda-beda. Mungkin ada yang lagi megang mic begini, mungkin ada yang megang kamera begini. Lah kan bisa juga. Kan saya kan kamin sohain matat min ghairi ilatin. Berapa banyak saudara kita meninggal tanpa ada sebab. Kadang-kadang jatuh dari kamar mandi saja. Dari kamar mandi saja mohon maaf itu bisa meninggal gitu. Karena apa? Sebab itu nggak lain. Kadang-kadang sakit lama, udah aki-aki, masya Allah, itu lama meninggalnya juga banyak, ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan inilah menjadikan peringatan buat kita bahwa kita semuanya akan seperti Eril. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Insya Allah barokah dan manfaat buat kita semuanya. Ucapan terus duka cita. Tentunya secara pribadi saya ketika saudara kita meninggal kita mengucapkan tarjih
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepada Allah lah, dan semuanya kembali akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarganya Allah kasih kesabaran, dan terutama keluarga dari ibu dan bapaknya, dan juga kepada Bapak Ridwan Kamil selaku orang tua dan istri dan juga keluarganya, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Boleh satu lagi mungkin aduh pernah cerita nggak sih tentang waktu soal awal cerai gitu Bang? Kalau masalah itu sih saya nggak tahu persis. Kalau misalkan dia mau cerai, mau ini, saya nggak cerita sama saya. Tapi sudah cerita gitu ke polsek kalau udah cerai dari Saya cuma nanya ketika mau melamar, terus kemudian sudah cerai, sudah berapa, talak 3 langsung selesai. Jadi saya langsung nanya ke ibunya pun juga, karena memang saya diamanahin untuk menghidbahkan beliau untuk menjadikan keluarga yang sakinah. Tujuannya arahnya adalah sampai ke berjenjang pernikahan. kapannya itu? Apa? Kalau soal kapannya? Kapan maksudnya? Kapan talak tujuannya? Oh, itu sebelum saya akan nikah. Waktu itu kan di rumah rumah makan. Nah, terus saya tanya langsung, kan takutnya kan ada embel-embel yang kurang pas di hatinya. Nah, makanya saya bilang kalau sudah selesai silahkan ibadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti itu. Jadi udah clear semuanya dari awal, yang jelas sudah talak juga semuanya, udah diurus semuanya. Yang jelas saya hanya yang kedua ini adalah diamanahkan untuk menggiring atau bukan menggurukan membimbing dia secara religi, dan dia insya Allah saya yang dipilih oleh Bang. Talak tiganya kapan? Kalau talak 3 bukan nyanyian ya. Talak 3-nya yaitu saya hanya dikasih khobar dari emak. Maksudnya kapan ada? Wah, kalau masa itu kurang tahu saya. Mungkin kurang sebulan kali, mungkin udah seperti itu. Tapi yang jelas, ya, yang jelas saya nggak tahu persis. Saya hanya cuman membimbing teman saya, Bang Abdul Latif, terutama yang sering kondang namanya Adul. Saya itu membimbing sampai mulai haidbah, sampai pernikahan, bahkan hari ini sampai resepsinya dia. Okay. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama, ya Allah. Selamat Ibu. Aku nggak bisa ngomong. Ibu, maaf, nama lengkap Ibu? Nama lengkap aku Rojati. 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 Iya. Selamat ya Bu. Selaku ibu dari Wenti ya, Bu? Iya. Seperti apa Bu senangnya di pernikahan pertama? Nggak tahu ya. Happy Ibu? Bahagia? Iya. Amin. Gimana Ibu melihatnya sekarang anak Ibu udah nikah dengan komedian Adul? Iya. Alhamdulillah udah selesai. Adul sendiri gimana sih Bu sosoknya? Menantu idaman nggak sih Bu? Kriteria menantu idaman nggak sih Adul? Ya, idaman juga. Iya. Adul lucu gak sih Bu orangnya? Adul lucu gak orang? Kalau Wendy sendiri kenal Adul mulai kapan sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi dikenalin ke ibunya seperti apa waktu itu Wendy? Waktu itu aku diajak ke situ ke rumahnya. Waduh. Iya. Udah lama itu? Adul kapan Bu? Mungkin berapa bulan yang lalu? Ya perkiraan 4 bulan kali. Bulan datang tuh sama persiapan menikah ya? Iya. Mungkin Adul sempat bilang apa yang bikin dia mantap mau nikahin Wendy sendiri, ada nggak Bu pada saat datang ke rumah Bu? Katanya sih tadinya ngomong kayak gini, aku mau sama dia takutnya nggak mau gitu tadinya. Alhamdulillah jadi. Tapi yang bikin keluarga mungkin menerima Adul juga itu seperti apa Bu? Nggak ngerti ya. Maksudnya orangnya gimana sih waktu ketemu Ibu? Baik, sopan atau? Baik, sopan, bener. Semua keluarga udah kenal Adul? Kenal semua udah. Tanggapan keluarga lain gimana? Ya setuju gitu. Setuju? Ya setuju semua. Tapi dengan statusnya Adul sendiri yang duda, Ibu masalah nggak sih Bu? Enggak masalah. Masalahnya udah selesai sih dari bini yang dulu. Oke. Lagi Wendy sempat nangis nggak sih Bu pas selesai nikah
ijab kabulnya Bu? Nangis sama aku juga tadi. Mungkin ada yang ucapan Wenti sama ibu mungkin permohonan maaf kah minta izin Iya, seperti iya, apa, Bu? iya kayak gitu tadi minta maaf sama mama sama bapak tadi. Sungkeman juga Bu. Iya, Setelah menikah mungkin Adul bakal tinggal di rumah Wenti atau mereka udah punya rumah sendiri Bu? iya. Di rumahnya dia Di rumahnya Adul ya Bu ya? Ibu siap udah udah melepas anaknya? siap. ada yang ini tanggung jawab Mas Adul. Kalau pingin angan-angan, pingin anak berapa ibu? Cucu. Ya, cucu. Nggak tahu lah. Tapi udah ada bahasan omongan belum sih Bu? Gak mau nunda atau mau langsung punya program atau? Katanya sih cepet-cepet punya ngomongan gitu. Mau honeymoon kemana mungkin ibu tahu? Liburan. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa sih yang membuat ibu menerima Adul menjadi menantu? Ya namanya jodoh ya saya terima aja. Artinya nggak ada pacaran ya Bu ya? Begitu kenal langsung aja menikah? Iya, enggak. Ya nggak tahu lah orang tua di rumah. Atau begitu dikenalkan langsung mantap menikah? Iya. Menikah aja? Iya. Cepet lah. Di dalam tadi pakai adat apa Bu? Kayak gini itu ya kayak gini tadi. Ada adat Betawinya? Betawi ada. Ada tuh di dalam. Berarti Wenti asli Betawi ibu? Asli Betawi iya. Oh. Yang asli Betawi itu adulnya. Adul, kalau Wenti? Itu tak Bumi Jawa Tegal. Tegal Bumi Jawa. Kenalnya tahu Bu di mana? Cerita nggak Wenti? Nggak cerita? Nggak cerita. Enggak. Ibu kalau boleh tahu usia Wenti berapa ya? Usia Wenti? Nggak tahu ya. Orang aku ibu lanjut. Oh ibu Sam. Iya, ibu sendiri udah meninggal. Oh. Makanya aku nggak ngerti. Iya. Ibu tamu undangan sendiri hari ini ada berapa? Nggak tahu juga orang yang undang Bang Adul semua. Udah lihat rekan-rekan artis yang udah ada artis-artis. Nggak tahu ya, aku nggak denger. Di dalam nggak kelihatan ya Bu? Nggak kelihatan. Ini Oke. acara resepsi Mak. Iya. Ya. Oke, Bu, ucapan